Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiatkan untuk marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa. Dengan melaksanakan berbagai macam apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan terus berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Faqad fazal muttaqun, sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terus mengalir, pahala yang tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qalam, wa innalaka la'ajran ghairu mamnun, dan bagimu wahai Muhammad ajran ghairu mamnun, pahala yang terus mengalir, pahala yang tidak pernah terputus. Dan yang hal serupa pun juga bisa kita dapatkan, bisa kita raih. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghususkan kepada nabinya saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan pintu selebar-lebarnya bagi manusia secara umum, orang-orang yang beriman. Dalam surat Fussilat ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Sehingga ada sisi kesamaan, ada juga sisi perbedaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang terus mengalir? Pahala yang terus mengalir tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Karena beliau adalah manusia yang pertama di umat ini, di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mengajarkan kebaikan, yang pertama kali mengajarkan kebenaran, yang mendakwahkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kaumnya saja, bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi syariat Nabi Muhammad SAW berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan jin dan manusia pun juga berlaku syariatnya bagi mereka, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali mengajarkan kebaikan dan kebenaran, sehingga kita bisa mengetahui agama yang diridhoi satu-satunya adalah agama Islam. Sehingga dengan perjuangan dakwahnya kita bisa mengenal Islam, sehingga dengan ajarannya kita bisa sholat, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengetahui jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kebenaran, dan dengan dakwahnya kita bisa mengetahui jalan-jalan yang menuju Jahannam. Maka sehingga dengan hal tersebut Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus sebanyak umat Islam yang mengamalkan amalan ibadah. Artinya setiap kali kita beribadah, setiap kali kita beramal soleh, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahalanya, baik kita niatkan hadiahkan ataupun tidak. Dalam arti setiap kali kita membaca, misalkan kita membaca surat Al-Fatihah, meskipun kita tidak niatkan hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka secara otomatis beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala
dari bacaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati pada hari kiamat kelak. Kamilah yang menghidupkan mereka. Wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat setiap apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, dan dampak dari apa yang mereka kerjakan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab atau catatan amal yang nyata. Sehingga dengan surat ini, surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naktubu ma qaddamu. Kamilah yang mencatat setiap apa yang mereka kerjakan. Bukan hanya itu saja, wa atharohum, dan dampak dari perbuatan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat amal soleh yang kita kerjakan saja, tetapi wa atharohum, Allah Subhanahu wa taala pun juga mencatat dampak dari perbuatan tersebut. Sehingga ketika seseorang melakukan amal soleh, bukan hanya amal solehnya saja yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atharohum, dan dampak dari perbuatan itu. Begitupun juga ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, bukan hanya maksiatnya saja yang dicatat yang menjadi dosa, tetapi dampak dari maksiat tersebut Allah Subhanahu wa taala catat semuanya. Ketika seorang ayah, ketika seorang orang tua menjadi teladan baik atau buruknya bagi anak-anaknya, dia melakukan kebaikan, dia melakukan keburukan, dilihat oleh anak-anaknya, diikuti, dicontoh, ditiru oleh anak-anaknya. Ini yang dimaksud dengan dampak dari perbuatan tersebut. Ketika dampak yang baik ataupun yang buruk tersebut diikuti oleh orang lain, maka itu menjadi pahala atau dosa jariyah. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah." Barang siapa yang melakukan amal soleh di dalam Islam, sunnatan hasanatan, amal soleh di dalam Islam, fa'umila biha, kemudian ditiru, dicontoh, diikuti oleh orang lain, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka orang yang diikuti ini, orang yang menjadi contoh ini, dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. Wala yanqusu min ujurihim syai'un, dan hal itu tidak mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dah, barang siapa yang melakukan keburukan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, menjadi contoh yang buruk bagi orang lain, kemudian fa'umila biha, kemudian diikuti oleh orang lain, diikuti entah dalam bentuk video, konten, ataupun berbagai macam lainnya yang tersebar di media sosial, diikuti oleh orang lain, maka kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Wala yanqusu min auzarihim syai'un, dan hal itu tidak mengurangi dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang teladan, menjadi pioner di dalam kebaikan, bukan pioner di dalam keburukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pahala kepada pelakunya. Pada khutbah yang pertama, khatib sampaikan bahwasanya pahala tersebut adalah pahala jariyah atau dosa jariyah.
Maka di antara pahala jariyah pun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada orang-orang yang telah uzur di dalam melakukan amal soleh disebabkan karena rutinitas yang biasa dilakukan oleh seorang yang beriman ketika dia masih muda ataupun ketika dia masih sehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Barang siapa yang ketika seorang sakit, seorang hamba sakit, seorang mukmin sakit, atau seorang mukmin melakukan perjalanan safar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat pahalanya sebagaimana ketika dia mukim tidak safar, sebagaimana dia sedang sehat. Maka sehingga seorang mukmin yang terbiasa melakukan amal soleh, maka ketika dia bersafar, barangkali dia terbiasa sholat puasa Senin atau Kamis, kemudian dia bersafar sehingga memberatkan baginya untuk puasa Senin, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat pahala puasa Seninnya meskipun dia tidak melaksanakan puasa Senin. Karena dia meninggalkan amal soleh bukan karena malas. Karena dia meninggalkan amal soleh bukan karena perbuatan yang sia-sia, tetapi karena ada uzur yang menghalanginya, yang membatasinya sehingga dia tidak bisa melakukan amal soleh. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba terbiasa melakukan rutinitas ibadah yang sehari-harinya atau setiap pekannya atau setiap bulannya dia rutin melakukan amal soleh, entah itu membaca Al-Quran ataupun sholat berjamaah di masjid atau bersedekah atau berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya dan seterusnya, maka kebiasaan ini akan terus menjadi pahala yang mengalir ketika dia terhalangi oleh uzur, ketika dia sedang bersafar, ataupun ketika dia sudah uzur karena usia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Muhallab, seorang ulama dari madhab Malikiyah. Beliau mengatakan, inilah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali ada di antara kita yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berat untuk berangkat ke masjid karena sudah tua. Kemudian dia berat untuk melaksanakan sholat tahajud sebanyak rakaat ketika dia muda. Atau dia berat untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis karena sudah sepuh. Maka kabar gembiranya adalah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala sebagaimana ketika dia masih muda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kekuatan fisik, maka laksanakanlah rutinitas ibadah yang bisa kita laksanakan, entah itu hariannya, ataupun pekanannya, ataupun bulanannya, sehingga besar harapan ketika kita sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakannya karena ada uzur atau karena sudah usia, maka Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pahala yang terus mengalir kepada kita. Inilah harapan seorang mukmin yang cerdas di dalam beramal soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.